Hello Technolovers, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dikenal sebagai kelompok kriminal yang sadis dan berani. KKB Papua tidak takut mencelakai dan menghabisi musuhnya. Pasalnya, KKB Papua mempersenjatai diri dengan senjata untuk menghadapi lawannya. Pertanyaan besarnya sekarang adalah dari mana KKB Papua mendapatkan senjata tersebut? Nah, kabarnya nih, di balik kekuatan KKB ada sejumlah organisasi besar yang turut andil membantu mereka. Siapakah mereka? Yuk simak ulasan berikut ini. Pengamat pertahanan Koni Rahakundini Bakri menduga penyerangan terhadap anggota TNI saat penyelamatan pilot Susi Air dilakukan oleh tentara bayaran dan bukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Hal itu karena menurut Koni, sejauh ini pemerintah belum memiliki grand design yang kuat untuk menumpas gerakan KKB di Papua. Padahal, kata Koni, sudah saatnya di Papua digelar operasi militer untuk membasmi gerakan separatis tersebut. Lantaran Koni yakin bahwa faktor-faktor maupun negara lain yang terlibat dalam KKB ini sudah diketahui. Apalagi prajurit-prajurit yang diserang merupakan pasukan terbaik atau elit TNI dan berasal dari Kopassus. Jika publik banyak yang bertanya mengapa TNI seolah bisa kedodoran, Koni pun langsung melemparkan pertanyaan itu kepada KSAD hingga Danjen Kopassus. Pertanyaan berikutnya menyangkut keberadaan KKB yang tidak lagi dianggap sebagai kelompok pemberontak, tetapi lebih terlihat seperti teroris. Jika benar demikian, maka TNI diminta tidak segan-segan menggunakan operasi militer untuk memusnahkan KKB dari sana. Pengamat pertahanan Koni Bakri mengungkapkan klaim bahwa keterlibatan tentara bayaran adalah akar dari kekuatan kelompok kejahatan bersenjata KKB Papua saat ini. Di mana Koni menduga ada juga tentara bayaran yang sebenarnya berasal dari TNI sendiri. Mereka adalah tentara yang membelot dan kemudian memutuskan bergabung dengan KKB karena bayarannya menarik. Koni mengatakan, para diplomat Indonesia itu justru terbukti tidak bisa dipahami, apalagi ketika tiba-tiba direncanakan pertemuan antara KKB dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfudi. Dia langsung meminta agar pertemuan itu tidak dilakukan, karena hanya akan merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Koni pun mengungkapkan kemarahannya kepada Jenderal KKB saat itu, yang sering mengibarkan bendera Inggris di kepalanya. Koni bertanya-tanya mengapa bendera itu begitu sering digunakan dan membutuhkan penjelasan dari pihak Inggris. Asalnya konflik antara KKB dan TNI sangat memprihatinkan, terutama kecurigaan adanya tentara bayaran. Belakangan, kata Koni, tentara bayaran KKB inilah yang menyerang 36 anggota Kopassus sehingga menyebabkan beberapa prajurit tewas. Koni bahkan terang-terangan menyebut organisasi atau perusahaan jasa keamanan multinasional yang dicurigai memasok tentara bayaran ke KKB. Berikut ulasan organisasi tersebut. Salah satu perusahaan keamanan yang diduga memasok tentara bayaran ke KKB adalah DynCorp, di mana DynCorp merupakan perusahaan kontraktor militer swasta PMC yang berkantor pusat di Reston, Virginia, Amerika Serikat AS. Memiliki unit bisnis yang tidak hanya berbau operasi bersenjata, di antara mereka bersedia menerima kontrak untuk merawat pesawat TNI AU bahkan menerbangkannya, seperti yang mereka lakukan di Kolombia. Adapun pengawal bersenjata, pada tahun 2004, DynCorp mengirim pengawal bersenjata ke Afghanistan untuk melindungi Presiden Hamid Karzai. Untuk pesanan ini, mereka menerima pembayaran dari kantor Departemen Luar Negeri AS. Pada tanggal 15 Oktober 2003, 3 karyawan DynCorp tewas dalam serangan bom di jalur Gaza. Mereka kemudian bertugas sebagai pengawal diplomat Amerika. Bahkan perusahaan ini dapat mengerjakan semua jenis kontrak terkait keamanan yang dilaksanakan oleh tim bidang kontrak atau field teams. Terutama untuk mendukung militer AS, mereka terlibat di Bosnia dan Herzegovina, Somalia, Angola, Haiti, Kolombia, Kosovo, dan Kuwait. Selain mengawal Karzai di Afghanistan, DynCorp juga melatih kepolisian setempat. Mereka juga beroperasi di Provinsi Capare, Bolivia, dan ditugaskan untuk menekan ladang kokain. Dengan kata lain, DynCorp adalah salah satu dari 25 PMC yang dipercaya oleh pemerintah AS. Kemudian perusahaan lain yang dicurigai Koni bernama Erinis. Ini adalah perusahaan internasional yang berbasis di Dubai, Uni Emirat Arab, yang menyediakan layanan keamanan dan dapat beroperasi di area yang rentan. Erinis juga dikenal sebagai perusahaan yang kerap menawarkan kemampuannya untuk mitigasi potensi risiko atau penyediaan layanan konsultasi keamanan dan risiko, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah rentan seperti Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah. Erinis menawarkan peluang untuk mengurangi resiko yang muncul. Khusus di wilayah Irak, proyek Erinis dipimpin oleh Erinis Irak yang pembagian kerjanya didasarkan pada struktur wilayah utara, tengah, dan selatan.
Masing-masing memiliki marka sendiri, infrastruktur manajemen dan komunikasi yang diterapkan oleh Erines memungkinkan komunikasi pada frekuensi PHF-HF dan satelit. Erines Irak adalah kontraktor utama untuk divisi regional Teluk Korps Insinyur Angkatan Darat AS. Misalnya adalah penyediaan personel keamanan dan layanan perlindungan. Pada Agustus 2003, Erines Irak berhasil mendapatkan kontrak senilai hampir 40 juta dolar atau sekitar 595 miliar 760 juta rupiah dengan Kementerian Perminyakan Irak. Petugas menyediakan dan melatih 6.500 penjaga bersenjata. Erines ditugaskan melindungi 140 sumur minyak Irak, 7.000 jarang pipa dan kilang termasuk pembangkit listrik dan pasokan air. Layanan termasuk kontrol akses, pencegahan pencurian, manajemen kerugian, dan bantuan darurat. Semua itu didukung oleh 450 kendaraan patroli di seluruh Irak, termasuk pengawasan jalur pipa udara. Kesuksesan Erines ditandai dengan menurunnya serangan terhadap infrastruktur minyak. Model pengamanan infrastruktur yang diterapkan oleh Erines kini telah dikenal luas dan diterapkan pada program pengamanan infrastruktur nasional lainnya. Dan yang ketiga adalah G4S, sebuah perusahaan jasa keamanan global yang berbasis di London. G4S dibentuk pada tahun 2004 dengan penggabungan Securicor dan Grupo 4 Valve. G4S menawarkan berbagai layanan seperti penyediaan personel keamanan, peralatan pengawasan unit reaksi cepat, dan transportasi tahanan. G4S juga bekerja sama dengan pemerintah beberapa negara untuk menjaga keamanan termasuk di Indonesia. G4S juga adalah perusahaan keamanan dengan omset terbesar di dunia. G4S juga beroperasi di lebih dari 90 negara. Dengan lebih dari 800.000 karyawan, G4S juga adalah perusahaan swasta terbesar ketiga di dunia dan salah satu perusahaan terbesar yang terdaftar di London Stock Exchange. G4S adalah bagian dari Elite Universal, perusahaan layanan keamanan dan fasilitas terkenal yang menyediakan jasa keamanan proaktif dan teknologi pintar mutakhir dalam rangka menghadirkan solusi keamanan terintegrasi yang disesuaikan, yang juga memungkinkan klien untuk fokus pada bisnis inti mereka melalui tenaga kerja global yang berjumlah sekitar 800.000 orang tadi. Nah, gimana menurut kalian Teknolovers? Apakah pernyataan dari pengamat militer tersebut benar adanya? Coba tulis tanggapan kalian. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!